Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, serta seluruh kepala lembaga yang hadir. Sore hari ini sekali lagi kita ingin melanjutkan pembahasan mengenai perpindahan ibu kota negara. Saya ingin menyampaikan bahwa konsep pembangunan ibu kota baru sebagai sebuah smart metropolis sudah mulai dilirik dan diperhatikan oleh dunia, dan bahkan negara-negara sahabat sudah mulai menyampaikan ketertarikannya untuk bekerjasama, untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota baru kita. Dan di antara negara-negara tersebut, terakhir kemarin saya menerima tamu dari Korea Selatan yang juga sudah memiliki pengalaman dalam membangun ibu kota baru yang smart dan green. Ini saya kira sebuah signal yang bagus. Oleh sebab itu perlu disiapkan detail-detail proses kerjasama antara kita dengan negara lain, dan saya minta dilakukan langkah-langkah percepatan. Yang pertama, segera selesaikan semua payung hukum yang dibutuhkan dalam perpindahan ibu kota. Saya sudah mendengar dari Menteri Bappenas bahwa undang-undangnya sudah selesai dan mungkin akan disampaikan ke DPR minggu ini, minggu depan. Minggu ini akan disampaikan, setelah reses. Saya kira ini sebuah persiapan yang memang penting agar payung hukum yang dibutuhkan betul-betul sudah siap. Saya juga ingin mengingatkan dalam merancang desain sistem tata kelola otorita juga harus betul-betul diperhatikan bahwa kita tidak sekedar mengelola ibu kota baru seperti biasanya, tapi kita ingin menginstall sistem, menginstall cara kerja baru yang lebih futuristik, yang lebih fleksibel, sehingga kita bisa bekerja lebih lincah, bekerja lebih efisien, bekerja lebih cepat, dan bekerja lebih efektif. Yang kedua, saya juga minta dipaparkan hasil master plan dan hasil KLHS, termasuk penentuan lokasi kawasan inti pemerintahan, sehingga kita bisa segera masuk ke yang lebih detail. Dan sejalan dengan itu, pembangunan infrastruktur dasar di tahun 2020 ini juga akan segera kita mulai. Dan tentang pembiayaan ibu kota baru, saya juga minta segera diselesaikan pemetaan proyek mana yang akan dibiayai dengan APBN ataupun oleh swasta melalui skema kerjasama KPBU, serta mana yang dikerjakan oleh investasi langsung, sehingga kalangan swasta nasional dan berbagai negara yang ingin bekerja sama dan sudah memiliki keinginan besar, kita bisa memberikan penjelasan secara jelas dan gamblang di mana mereka akan terlibat di wilayah yang mana. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Saya persilakan Pak Menteri Bappenas, Pak Arso, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Tadi rapat terbatas membahas tentang persiapan ibu kota negara. Ada 3 hal yang dilaporkan di dalam rapat tadi. Pertama, perkembangan dari pekerjaan pra-master plan dan kesiapan master plan. Kemudian yang kedua mengenai pembiayaan, alternatif pembiayaan. Kemudian yang ketiga
terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan menyertainya. Dalam hal ini adalah RUU 3R. Dari 3 hal itu yang perlu saya sampaikan di sini, pertama mengenai master plan atau master plan yang kita harapkan akan selesai pada pertengahan tahun ini untuk memastikan titik nol. Jadi memastikan di mana titik nol ibu kota negara, dan mudah-mudahan soft groundbreaking bisa dilakukan pada tahun ini. Kemudian yang kedua, tadi diperlukan sebuah exercise. Yang kedua, diperlukan sebuah exercise mengenai jumlah penduduk yang kira-kira bisa tinggal di situ, dan ini tergantung pada daya tarik ibu kota negara itu akan datang. Jadi pusat-pusat daya tarik baru yang diperlukan di ibu kota negara ini perlu dikembangkan, termasuk klaster-klaster pendidikan, kesehatan, dan entertainment. Jadi apakah kita akan bisa menarik atau menempatkan di sana salah satu universitas terbaik di dunia atau di Indonesia, ataukah kita juga bisa mengajak investasi di bidang rumah sakit yang memang juga terbaik di kawasan, sehingga dia bisa menjadi salah satu daya magnet untuk menarik para penduduk yang tinggal di sana. Dan yang paling penting sebenarnya, tinggal di sana itu juga ada jaminan pekerjaan, dan kita akan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan baru sampai kira-kira sekitar 3 jutaan lapangan pekerjaan baru, dan orientasinya tentu lapangan pekerjaan di sektor-sektor yang ramah lingkungan, sektor-sektor green, sektor-sektor yang sesuai dengan jalannya SDGs, jadi Sustainable Development Goals. Jadi bagaimana kita membangun kota ini sustain dan terpelihara, kemudian memenuhi kriteria lingkungan hidupnya, dan kapasitas angkut wilayahnya itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seoptimalnya gitu. Dan yang paling penting, mereka yang tinggal di sana nanti tidak memerlukan atau membuka koceknya lebih dalam lagi, tapi mereka benar-benar tinggal dengan tingkat kesejahteraan yang memadai. Saya kira itu yang tadi disampaikan, dan Bapak Presiden tadi memberikan pengarahan kepada kami untuk kian mendetailkan lagi, merinci semua kesiapan perencanaan yang secara makro, secara master plan telah disampaikan tadi, termasuk untuk segera menyampaikan rancangan undang-undang ibu kota negara ke DPR setelah masa reses DPR. Saya kira itu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.